Oke, kembali lagi di Anak Gawang Mingguan. Kembali rutin lagi ketemu sama gua Panda. Ada siapa lagi? Tolong absen biasa. Arif. Johan. Ya, Johan yang agak berisik ya. Mohon maaf dia. Sorry. Lagi di Bernabu soalnya. Real selebrasi belum berhenti. Lagi di bawahnya Zidane. Karena backgroundnya Johan udah Madrid, berarti kita mau bahas Barcelona berarti. Jahat juga yang fokusin Madrid yang dibahas Barcelona. Oke lah. Oke. Nah ini kabar terbaru katanya Madrid juara nih Bang nih. Yang gue dapet nih. Kata tabel klasemen. Ya, katanya Madrid juara. Seperti biasa, kalau soal analisis dan data-data itu gue selalu percaya sama Bang Arif kan. Parah ya, pakar bola Zimbabwe dilupakan. Enggak. Johan itu kalau soal data agak lemah dia. opini pribadi kalau dia. Kamu sama lo. Bang Arif. Iya. Kenapa Madrid akhirnya juara setelah 4 musim ya? Kalau gua nggak salah, bener gak sih? Ya terakhir, udah 2 musim terakhir lah mereka Barcelona yang juara. Betul. Dan terakhir tuh Atletico kan, berarti sebelum Barca juara. Nah, kalau Barcelona Real Madrid itu terakhir juara itu masih dilatih Zidane juga itu deh. Masih ada CR ya? Tentunya. Era terakhir CR tuh. Nah ini kenapa Madrid akhirnya bisa membalik lagi dominasinya di La Liga, Bang? Kalau Madrid bisa juara itu sebenarnya ini sih karena emang pengaruh ke Barcelona juga yang carut marut sendiri musim ini. Sejak ke Valverde itu Januari kan dipecat kemarin tuh, digantiin sama Kue Setien. Nah, Barcelona masih megang momentum tuh. Siapa tuh dia? Siapa sih Kue Setien tuh? Gue nggak tahu ya bahasa Spanyol nyebutnya gimana. Kue Setien apa kue itu ganti. Kue kayaknya. Itu dia pelatih senior sih. Dia pelatih Real Betis dia. Dia dipilih Barcelona karena filosofi main bolanya sih ya Bang. Dia kan ngakuin era-era Johan Cruyff. Biasalah filosofi penguasaan bola, sepak bola ofensif, penguasaan bola, yang gitu-gitu kan standar lah ya. Ya Barcelona kan kalau ngeliat yang begitu pasti ini sesuai nih mau mulai main gue, standar aja direkrut gitu. Aku kan pelatih dari Real Betis. Mereka tuh dari pelatih yang udah terkenal lah. Brendan Rodgers itu kan suka tikit-tak. Januari enggak, siapa yang mau datang ke Barca pas lagi Januari? Pelatih itu masih ada yang latih. Waktu itu rumornya sih Xavi cuman dia kayak belum siap kalau ngeliat manajemen sekarang. Manajemen sekarang kan cenderung gimana ya? Mereka udah berpangling lah dari La Masia yang direkrut bintang-bintang, pemain-pemain yang udah punya nama. Padahal di La Masia tuh yang dilepas lumayan tuh ada Carlos Perez. Nah, sejak itu tuh Perez. Agak berisik kayak ini gimana sih? Carlos Perez, Bang. Iya, Carlos Perez. Nah, pas apa namanya? Barca ganti pelatih, kan filosofi bola juga berubah tuh, otomatis tuh. Ya kan? Nah, itu masih bisa jaga posisi klasmen tuh. Soalnya Madrid juga masih inkonsisten lah sebelum jeda itu kan 2 bulan tuh baru bola lagi Juni kemarin kan. Jeda karena virus corona itu. Nah, setelah itu tuh Madrid entah kesurupan apa tuh pas lagi lockdown gak ngerti. Langsung tuh disapu besi. 10 laga menang beruntun habis jeda pandemi. Sementara Barcelona itu dia 3 kali imbang, sekali kalah. Sebuah karena corona ya. Entah kenapa tuh. Momennya di pandemi itu tuh. Tapi kayaknya kalaupun nggak ada pandemi, mungkin Barca juga ini kali cuy ya. Nggak bakal bagus-bagus amat tuh juga. Kayaknya habis ganti pelatih tuh. Iya. Apa? Kalau gue lihat sih ya. Aku belum nanya nih. Iya nih. Nanya deh. Gue kan belum nanya nih. Iya. Karena lu itu orangnya agak out of the box ya. Pertanyaan gue tuh apa sih pengaruh Zidane ke Madrid tuh? Sentuhan apa di bawah?
Kalau gua ngelihat pengaruh Zidane besar ya. Sebenarnya kalau ngelihat ngebandingin materi pemainnya Madrid musim ini sama musim kemarin, sebenarnya nggak jauh beda. Cuman ya ada sih nambah Eden Hazard, si Luka Jovic, si Eder Militao. Tapi kalau kita lihat kontribusi pemain-pemain barunya juga masih minim sebenarnya. Dan kalau Zidane itu kan pelatih yang pandai ngeramu pemain senior sama pemain muda. Dan ya si Zidane itu kebanyakan pakai sebenarnya kayak apa yang dia formasi andalannya pas menangin Liga Champions. Jadi pengaruh Zidane tuh besar sebenarnya buat Madrid supaya bisa menang La Liga musim ini. Lebih ke Zidane sih. Zidane bukan VAR ya. Kenapa ada asumsi kalau Madrid juara karena terbantu VAR, itu dari mana sejarahnya tuh? Ya keputusan kontroversi biasa. VAR itu sebenarnya di Spanyol Serie A udah duluan dia sebenarnya musim lalu dan terapin di Inggris baru sekarang. Ya yang sering dibahas sebenarnya di Inggris karena di situ benar-benar wasitnya itu kayak bener lo diatur sama teknologi gitu loh. Mereka nggak bisa ngasih keputusan sendiri ketika ada keputusan yang rancu-rancu lah. Kayak kuku tangan offside aja ketahuan. Kuku tangan offside, jempol kaki, ketek, padahal cuma jaraknya ujungnya cuma jarak berapa lah, 0,0 sekian, dan itu dianggap offside segala macam. Nah, kalau Real Madrid ini dari gue baca-baca sumber-sumber di Eropa, ya, udah ditulis juga di Bola Skor. itu kontroversial itu di beberapa momen ketika misalnya pelanggaran lah, ketika Ramos dia ngelakuin pelanggaran di kotak penalti sendiri waktu kayak nginjek pemain Sevilla atau siapa tuh lupa gue juga, itu nggak dihitung, wasit nggak ngelihat itu sebagai ini, nggak mengindahkan. Ada VAR kan, VAR itu kan tujuannya buat biar putusan rancu gitu kan ketahuan gitu kan, lihat dari ini televisi layar ulang gitu. Tapi begitu Madrid yang ngelakuin pelanggaran, wasitnya langsung nunjuk gitu, langsung nunjuk ke kotak penalti lawan. Dan dia baru ninjau VAR. Kalau gue mau nambahin sebenarnya kan yang dibahas salah satu yang disorotin kan Madrid sering banget dapat penalti. Nah kalau menurut data tuh sebenarnya Madrid dapat penalti musim ini pas lawan Alaves itu dia dapat 10, itu penalti ke-10, dan setelah pandemi dia dapatnya 4, berarti si Madrid itu kayak istilahnya dikasih voucher penalti lah sama wasit. Kalau kata yang orang nggak suka bilangnya kayak gitu. Tapi kan penalti kan balik lagi si Madridnya harus bisa nyerang terus supaya bisa ada di kotak penalti lawan kan, supaya kalau dibantu wasit juga jatuhnya istilahnya di kotak penalti lah. Kalau dia main yang nggak bagus juga susah juga. Tapi ya itu semua susah kebuktinya juga siapa kalau Madrid dibantu atau enggak. Nambahin maksudnya. Nambah terus. Kita harus ngobrol terus lah. Ya. Enggak, gue nambahin sih emang. Gue pada denger ini kan, keberuntungan itu kan ada emang di bola, tapi keberuntungan itu kan terjadi karena emang pasti ada momen gitu loh emang nyebabkan keberuntungan itu gitu. Ya momen itu berarti Madrid banyak nge-push kan, banyak nyerang segala macem, serangannya bagus. Walaupun mau dia dilanggar di kotak penalti atau gimana, berarti kan emang ada kontak di situ gitu loh. Madrid nyerang terus, kan nggak mungkin Madrid dalam posisi bertahan tiba-tiba diwasit nih pelanggaran di kotak penalti lawan penalti gitu kan, nggak mungkin kayak gitu kan. Pasti ada sebabnya juga gitu loh. Ya kita bukan masalah pro atau kontra sama Madrid, tapi ya faktanya begitu, selalu akhir tim itu pasti diserang gitu loh ketika di atas. Apalagi ini kan Madrid nih, ya biasa lah, ini politik sih jauh. Dia kan klub ibu kota. Sejarahnya Spanyol dari dulu begitu. Yang nyerang Barcelona lagi kan, Catalunya udah. Berarti kesimpulannya adalah sekarang tim bergantung kepada VAR, bukan lagi hot web ya. Botak hot web. Tapi Madrid tanpa Ronaldo tuh gimana sih Bang sekarang permainannya? Apakah lebih berbahaya atau justru? Nah kan lu selalu diandalkan dan dibandingkan adalah apa sih namanya nih? Lupa mau ngomong apa gue. Kontribusinya Gareth Bale. Dari itu kan selalu dipertanyakan di Madrid ya kan, sebagai pemain termahal di dunia,
tapi kontribusinya nggak pernah dianggap diapresiasi lah sama Real Madrid. Sekarang gimana nih? Ya gimana ya, kerjaannya main golf doang. Enggak sih dia. Berarti emang belum ada kontribusi ya, Bel? Karena kan dia yang ngegolin waktu final Liga Champions. Ya kalau misalnya ini kontribusi sih, balik lagi tuh benar kata Johan tadi, otaknya di Zidane sih. Dia yang nyatuin squad ini. Dia ya di tim yang isinya bintang-bintang, egonya gede-gede. Ya lo kalau pelatih lo ibaratnya mental nggak kuat, cupu, ya lo kayak Rafael Benitez kesingkir. Zidane. Lo mau ngomong ibaratnya gini, nih gue Ronaldo ngadep Zidane gitu kan. Anjir nih orang juara Piala Dunia, legenda, maestro. Segen nggak lo? Gue sih segen kalau kayak gitu kan. Pernah nanduk orang lagi. Ikutannya bang, ikutannya gue cabut. Iya intinya tanpa Ronaldo sekarang Madrid lebih kolektif sih kalau menurut gue. Ya lu mau ngentiin siapa gitu loh. Kalau kayak Barcelona kan Messi, lo stop Messi ya udah main berhenti gitu. Tapi kalau Madrid ini lu menyetop siapa ya? Lu menyetop ibaratnya Zidane dulu 4-3-3 depan Eden Hazard, Karim Benzema, Lucas Vazquez, tengahnya Modric, Casemiro, Kroos gitu. Ya lo mau berhentiin siapa? Lo berhentiin Hazard, Benzema bebas. Vazquez, Vinicius atau Rodrigo juga lari sana sini. Mau berhentiin Luka Modric masih ada Toni Kroos juga. Ya ibaratnya udah nggak ada sentral serangannya. Jadi udah kebagi ini sih utuh serangannya. Walaupun sekarang Benzema jadi top skor di Madrid ya, bukan Pichichi punya Messi. Jadi top skor Madrid. Ya tetap kolektif mainnya. Lo lihat aja Sergio Ramos nyetak 6 gol habis jeda tuh. Habis jeda nyetak Sergio Ramos ya. Jadi Sergio Ramos. Back tengah itu biasanya bertahan. Sebenarnya Madrid ini juga ya. Kalau dilihat dari statistik nih, dia tuh yang ada 24 pemain berbeda yang ngejebolin dalam musim ini. Itu kan nandain kalau Madrid itu nggak ngandelin satu orang buat kayak tumpuannya lah istilahnya. Bahkan kalau strikernya sekarang Karim Benzema, dan Benzema itu juga bisa berperan sebagai pengoper ya. Dia kan assist-nya juga udah 2 digit. Sebenarnya itu tanda juga kalau Madrid itu udah nggak seperti Madrid yang dulu yang terlalu bergantung pada Ronaldo. 21 gol lumayan lah untuk Benzema lah ya untuk musim ini di La Liga. Maksudnya tugas dia ini enggak. Kalau mainnya dia tuh agak unik Benzema. Soalnya dia mainnya bukan striker nunggu gantung di depan gitu. Dia mundur ke belakang, jemput bola, buka ruang buat teman-temannya juga. Makanya 21 gol udah bagus itu buat dia. Ballon d'Or lah musim ini. Jadi striker. Iya. Kemudian kan kalau ngomongin Ronaldo selalu kita bandingkan dengan Lionel Messi. Tapi entah kenapa belakangan kayaknya Messi itu bagaikan Goku tanpa Vegeta di La Liga. Jadi kayak dia tuh kayak lemes ya, gak ada rival gitu lemes ya. Bisa dia kejar gitu. Lemes. Iya. Apakah itu berpengaruh juga ke performa Barcelona gitu? Kayak Messi udah nggak ada yang dikejar lagi karena Ronaldo udah nggak ada di La Liga. Itu gimana Bang Arif? Opini lu? Ini sih kutip ya dari katanya Dani Alves tuh kan yang legenda Barca juga udah bertahun-tahun sama Messi. Dia bilang kan Messi kurang dukungan di Barcelona dan itu gue setuju bener. Ya waktu zamannya beda zaman ya masih setiap eranya. Tapi pas zamannya Pep Guardiola ya lu tau lah Pep Guardiola otak jeniusnya gimana kan bisa manfaatin Messi. Terus zamannya Luis Enrique dia ada Neymar, ada Suarez. Jadi bebannya berkurang depan. Valverde ini dia cuma terusin tugas Enrique kemarin walaupun Neymar udah nggak ada, tapi dia terusin tugas Enrique dan gue bilang cukup berhasil sih 2 titel La Liga waktu zamannya Valverde. Nah sekarang di pas pergantian pelatih tengah musim udah gitu ya ini pelatihnya beda ngasih filosofi beda lagi. Messi sekarang udah 32 tahun juga, lo mainin dia di tiap match walaupun dia prima. Tapi kalau ujung-ujungnya lo ngoper bola ke Messi, ya Barca sekarang jadi kayak nggak ada bedanya sama Argentina. Ngoper bola aja terus ke Messi. Berarti Bang kata Messi nggak bisa jadi kayak Ronaldo, jadi tumpuan tim tuh nggak bisa Messi ya? Messi itu sebenarnya kan ada anggapan bilangnya kalau Barcelona kalau mau ngegolin
tinggal ngoper aja ke Messi, sisanya biar Messi yang nyelesain. Tapi kan masalahnya nggak ada yang ngoper ke Messi itu. Kerjasama yang paling bisa dilihat musim ini kan si Luis Suarez sama Messi. Dan kalau ngandelin Suarez doang kayaknya rada susah. Kalau Griezmann masih belum moncer lah istilahnya. Jadi itu salah satu faktornya juga. Dan perlu diingat Messi ini kan hubungannya sama Barcelona lagi panas-panasnya nih. Dia katanya gosipnya nggak mau perpanjang kontrak. Dan itu pasti ngaruh lah ke mentalnya si Messi. Bayangin dah musim Messi ini nggak panjang kontrak. musim ini Messi ngasih 21 assist di La Liga sama 25 gol. Emang dia jadi pemain pertama yang melakukan itu di La Liga. Cuman ya lu lihat kan dari statistik yang simpel itu aja lah. Berarti kan semua bergantung sama dia gitu loh. Pembagiannya nggak rata. Beda sama Madrid yang Zidane. Kan dia Messi, Bang. Itu dia. Keberatan apa kan? Maksudnya karena dia udah bertahun-tahun Messi sama kayak Ronaldo. Tapi kalau Ronaldo ini dia tim player dalam artian ya di Juventus dia kan mulai lagi dari nol dia. Ibaratnya filosofi bola baru lagi diadaptasi lagi. Jadi teman-temannya juga ada yang nyupport. Nah ini Barca selama bertahun-tahun prosesnya sama gitu doang loh. Coba perhatiin ball position Messi. Ya sekarang nggak ada Neymar, nggak ada Guardiola. Dan kalau kalau jadi Messi ngelihat prospek di Setien begini ya wajar sih kalau rumor-rumor gitu muncul walaupun dia nggak ngomong apa-apaan. Hal yang wajar loh, enggak? Kira-kira kemana dia akan pergi kalau ke Barcelona? Persija mungkin? Kayaknya ke ini Manchester City atau nggak Juventus. Yang paling deketin sih dua itu. Seru loh kalau Juventus tuh emang opini ngasal sih, tapi kayaknya seru itu kalau Ronaldo Messi barengan main bareng, siapa yang nggak mau ngeliat. Pada akhirnya dia kayak Goku dan Vegeta yang berdamai. Goku nikah dengan Cici dan Vegeta menikah dengan Bulma. Karena dua-duanya alien kan, orang Saiyan. Oke, kita mau narik tiket dari La Liga balik ke Liga Champions yang masih ada kan di dua-duanya. Madrid sama Barca. Itu gimana peluang keduanya nih di Liga yang belum mulai? Tahu kapan mulai tuh Liga Champions? Gimana Bang Arif? Kalau Barcelona dia masih ngelawan Napoli itu tanggal ini 9 Agustus. Semua Agustus sih. Semuanya Agustus. Cuma bedanya kalau Napoli Barcelona tanggal 9, Real Madrid Man City itu tanggal 8. Dan kalau ngelihat dari leg pertama sih dua-duanya menurut gue masih punya kans ya. Soalnya ini prediksi sih, bahas prediksi. Kalau kayak Barca dia megang gol tandang tuh. Dari San Paulo Napoli kemarin dari leg 1. Cuman masalahnya kan Barca nih momentumnya lagi begini, bukan momentum sih. Barca performanya lagi begini, terus udah gitu ntar main nggak ada penonton. Dan itu pun belum tentu di Camp Nou itu masih ditinjau karena katanya sih kabar terakhir tuh virus corona di Spanyol masih parah, lebih parah daripada Italia. Jadi ada kemungkinan nggak dimainin di Camp Nou juga. Itu faktor yang bikin Napoli sama Barca sama kuat tarkansnya 50-50. Napoli juga lagi bagus ya kayaknya ya di Italia ya. Ya kan? Lagi bagus juga terus Gattuso tuh serem tuh. Nah, kalau Madrid City ini nih jadi sama kuat lagi karena ya momentumnya Madrid nih. Madrid lagi ibaratnya lagi on fire lah. Itu pasti kalau dalam ibarat kata kalau lagi di PES tuh lagi pada naik semua tuh, panahnya naik merah-merah semua itu. siap main bola lah pokoknya. Siap bertanding sama siapa aja tuh kalau untuk Real Madrid. City juga bahaya karena dia fokus. Udah nggak ada lagi target, udah kesikat dari FA, Liga Inggris juga udah, ya udahlah pengen kelar lah ibaratnya cepet kelar. Fokusnya ke Liga Champions udah tuh dua tim tuh. Berarti besar kemungkinan El Clasico terjadi di final Liga Champions tahun ini. Nggak mungkin, hebat emang lu ya. Mendahului Paus Figueroa. Dari bagannya nggak ketemu di final. Dari bagannya kalau gue lihat nih, soalnya ada Juventus yang bakal calon lawannya, Bayern Munchen, Chelsea, Lyon itu sebenarnya lawan-lawan yang rada tricky juga ya buat misalnya Real Madrid sama Barcelona lolos nih. Dan kalau bisa ngalahin itu peluangnya besar. Mungkin dari bagan yang satu lagi yang lolos PSG, mungkin PSG yang sampai final.
kalau dilihat sama Madrid lawan PSG ya Madrid di atas kertas seharusnya ya bisa menang lah. Bukan PSG ada Neymar. Neymar bisa itu. apa sih? PSG sikir itu tar. Atalanta lo lawannya. Iya, lawannya Atalanta lo. Serem Jadi kesimpulannya adalah Madrid layak juara atau tidak dari kedua kalian? Coba dulu lah gantian. Coba Kalau jawab. gua layak lah, apalagi dengan performa yang dia tunjukin habis selesai pandemi itu kan sebenarnya salah satu laga kuncinya itu kan dia bisa ngalahin Barcelona di 2 pertandingan. Dan itu artinya si Madrid punya udah secara kalau lagi berhadapan head to head dia unggul, secara kompetisi yang pertandingannya banyak dia juga istilahnya napasnya kuat lah, dia bisa bertahan sampai akhir. Pantes lah. Lu Bang Arif, lu pasti nggak suka Madrid kan? Karena Madrid makannya kacang Garuda. Kacang 2 kelinci ya Madrid ya? Karena Madrid ngambil Ronaldo tahun 2009 nggak suka aku. Karena Madrid makannya kacang 2 kelinci. Ya kalau menurut gue sih emang layak deh. Ibaratnya momennya itu ya bukan karena jeda virus corona ngasih berkah ya, tapi entah kenapa momentumnya dia justru dari situ gitu loh. Madrid setelah itu jadi kayak nggak bisa unstoppable, 10 kemenangan beruntun, buset sih itu menurut gue. Lo menang terus dan parah, kedalaman skuadnya bagus loh. Kalau misalnya Benzema cedera, masih ada si Mariano Diaz itu lumayan jago loh, underrated sih emang, tapi lumayan jago dia. Ada masih ada ini Raul Gonzalez ya kan. Ada Bayor. Masa lu suka Guti gue. Roberto Carlos buat bek kiri ya kan. Iya maksudnya Guti itu emang layak dari segi mainnya juga. Mereka nge-push pertahanan juga, pertahanan paling kuat di La Liga sekarang juga. Kemarin dua gol lawan Leganes ya udah males-malesan sih mereka sih. Siapa yang nyanyi sih? Kok ada lagu? Oke, berarti kesimpulan Madrid layak juara dan Barca harus mencari Begita baru untuk Messi ya, supaya Messi bisa termotivasi lagi. Karena buat apa jadi alien sendirian di planet La Liga kan? Dia perlu bangsa lain. Coba itu dibawa aja Wayne Rooney ke Madrid ya, mungkin bisa menandingi Messi. Iya. Oke, berarti sekian lagi Bola Skor edisi pekan. Kita jumpa lagi kalau ada yang bisa dibahas. Yuk. Gue ingin pamit undur diri. Panda, coba kalian Johan. Promo dong. Dunia dalam gawang gimana itu? Itu. Nanti ada program baru Dunia Dalam Gawang bersama Ira Kusno dan Helmi Yahya ya. Dipandu sama 2 wartawan senior itu. Oke, thank you semua. Jangan lupa subscribe, baca Bola Skor, pakai masker, ya. Jangan menjamu anjing. Betul.